مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب مصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بنيتي أن الله ينور قلوبنا يشرح صدورنا، ثم الفاتحة من الفتوح والمنور والرسوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, tak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain kata syukur kepada Allah. Subuh yang penuh barokah, cuacanya luar biasa, menantang. Yang enak ngapain? Tapi karena dorongan iman, alhamdulillah atas pertolongan Allah kita mampu mengalahkan nafsu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat dan salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih surah Al-Insan di ayat yang ke-28. Surah Al-Insan ayat 28. Saya baca dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم. Terakhir di mana digambarkan tentang kehidupannya orang-orang kafirin dan musyrikin. Orientasi hidup mereka hanya sekedar mencari kesenangan dunia. Mereka itu yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sehingganya mereka melupakan, meninggalkan bahwa nanti di belakang mereka ada hari di mana pada saat itu akan ada kehidupan yang sangat berat sekali, yaitu kehidupan akhirat nanti. Pada ayat ini berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertegas, nahnu khalaqnahum, kamilah yang menciptakan mereka. Orang-orang musyrikin dan kafirin yang mereka orientasi hidupnya cuma hanya untuk kenikmatan dunia ini. Sungguhnya kami yang menciptakan mereka, kata Allah. Wasyadadna asrahum, dan kata Allah, kami pula yang mengokohkan, kami yang menguatkan persendian mereka.
sehingganya mereka itu bisa berdiri kuat tegap. Dengan persendian yang Allah kuatkan, mereka bisa berjalan. Dengan persendian yang Allah kuatkan, mereka bisa berlari. Mereka bisa memukul. Mereka bisa melakukan apapun dengan persendian-persendian yang kami kuatkan, kata Allah. Mereka kuat karena kami yang menguatkan. Loh, kenapa mereka itu jadi sombong? Seakan-akan mereka lupa bahwa mereka itu ada yang menciptakan, ada yang memberikan kekuatan, sehingga mereka berani melawan hukum-hukum Allah. Mereka hanya mencari kesenangan dunia ini, dan mereka lupa bahwa nanti ada kehidupan lagi, kehidupan yang maha berat yang mereka rasakan di akhirat nanti. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kalau kami mau, kata Allah, kami mampu menggantikan makhluk yang serupa dengan mereka. Dalam ayat yang lain, wa iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, jika ada satu kaum yang berani menentang hukum-hukum Allah, saat itu pula Allah bisa menghancurkan mereka, menghilangkan generasi itu, dan Allah gantikan dengan penciptaannya yang baru. Maka kata Allah, wa idza syi'na, kalau seandainya kami berkehendak, baddalna amsalahum tabdila, kami dapat menggantikan makhluk yang sama dengan mereka. Kenapa mereka menjadi sombong? Apakah mereka merasa kuat? Padahal kekuatannya aku yang memberikan, kata Allah. Inna hadhihi tadhkiratu faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi tadhkiratun, sesungguhnya ayat-ayat ini, Al-Quranul Karim, ayat ini menjadi peringatan, tadkirah. Buat siapa peringatan itu? Allah menurunkan Al-Quranul Karim hudan linnas, menjadi petunjuk bukan hanya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim, tapi secara umum hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, maka bagi mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila, maka siapa saja yang ingin
menjadikan Allah Tuhan mereka sebagai sabila, menuju jalan mereka. Maksudnya begini, Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang ada di dalamnya sungguh menjadi peringatan buat orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, buat orang-orang yang menjadikan Allah sebagai jalan hidupnya, orang-orang yang ingin menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orientasi kehidupannya. Jalan bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, jalan menuju kepada orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaannya Allah. Jadi siapa saja yang ingin menuju pada jalannya Allah, maka Al-Quranlah yang menjadi pedoman hidupnya. Karena Al-Quran itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Maka hanya orang-orang yang beriman kepada Allah sajalah yang mampu menjadikan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah, sebagai pedoman hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang tertutup hatinya, mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka mereka tidak akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk hidupnya, untuk dirinya. Makanya pada ayat-ayat pertama dalam surah Al-Insan ini, inna hadainahu sabila, sungguh kata Allah, kami telah berikan petunjuk jalan kepada manusia. Cuma ada dua pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Ada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah dengan mengikuti petunjuk itu, wa imma kafura. Ada orang-orang yang kufur, mereka tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu. Maka bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah menjadi peringatan bagi dirinya. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Illa an yasha' Allah. Wa ma tasha'un, tidaklah kata Allah kalian itu mampu menempuh jalan Allah itu. Kamu tidak berkehendak, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu menuju pada jalan Allah illa ayyasha Allahu, melainkan kita bisa menuju kepada jalannya Allah kalau Allah menghendaki. Jadi apapun sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki enggak akan terjadi. Termasuk urusan hidayah.
Yahdi man yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kita tidak akan sampai kepada hidayahnya Allah kecuali Allah yang berkehendak. Karenanya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalannya para nabi-nabi, para rasul, para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh, ghairil maghdub. Bukannya jalan orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Karenanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama-sama kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, agar aku selalu mengingatmu ya Allah. Ternyata untuk bisa ingat Allah juga harus dibantu sama Allah. Wa syukrika ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu. Karena memang kita selalu ghaflah, kita lalai, sering lupa, sering kita enggak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sering kita kufur. Makanya kita minta dibantu oleh Allah, bantu aku ya Allah, agar aku mampu mensyukuri segala nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, bantu aku ya Allah, agar aku bisa melakukan ibadah yang paling terbaik untuk-Mu ya Allah. Nah, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak mampu berbuat apapun kecuali atas kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu, dan Allah itu Maha bijaksana. Allah tahu dengan keadaan hambanya. Allah Maha bijaksana untuk memperlakukan hambanya. Karena begini Pak, hubungannya dengan aliman begini. Terkadang asa an tuhibbu syai'an, menurut keinginan kita, kita pengennya dapat ini, dapat itu. Kita menyukai sesuatu, padahal menurut Allah wa huwa syarrul lakum, sungguh itu enggak bagus buat kamu. Ana urid, saya kepengen, wallah yurid, Allah juga kepengen, wallahu yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah mau, Allah Maha melakukan apa yang Allah inginkan. Allah Maha berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. Terkadang keinginan kita menurut kita baik, tetapi menurut pandangan Allah belum tentu baik. Wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu enggak suka akan sesuatu, menurut kamu itu buruk, wa huwa khairul lakum, padahal menurut Allah itu baik buat kamu. Nah, innallaha alim, sesungguhnya Allah Maha tahu. Kenapa mungkin saya enggak dijadikan milioner? Wah, kalau udah jadi milioner barangkali lupa masjid, jadi orang kufur, mainnya di diskotik mulu. Wah, sedikit aja nggak bisa syukur, kata Allah bagaimana banyak, gitu kan? Jadi
Semuanya Allah tahu dengan keadaan kita. Dan Allah Maha Bijaksana. Artinya begini, Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Allah yang Maha mengasihi dan menyayangi. Allah yang Maha mengampuni, Al-Ghafur. At-Tawwab, Allah yang Maha menerima taubat. Allah tahu segala sesuatu yang kita nampakkan, Alimun, dan Allah tahu dengan apa-apa yang kita sembunyikan. Ketika ada dosa-dosa yang kita sembunyikan, kita tutup rapat dan orang nggak tahu, tapi Allah Maha melihat dan Allah Alimun, Maha mengetahui. Dengan Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya selalu memberikan kebijaksanaan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu membukakan pintu ampunannya, pintu taubatnya untuk hamba-hambanya itu. Dan Allah tidak bukakan aib kita. Coba kalau terjadi pada umat-umat sebelumnya, kalau mereka berbuat dosa, Pak, itu siksaannya, azabnya Allah berikan langsung di dunia ini. Tapi untuk umatnya Rasulullah, setiap kali mereka berbuat dosa, dosa itu tidak dihukum di dunia ini. Bahkan ada orang-orang yang dosanya aibnya itu ditutup sama Allah. Dan nanti di akhirat baru dia akan terima balasannya. Tapi dalam hadis dijelaskan semua dosa-dosa manusia itu ditunda siksaannya sampai datangnya hari kiamat, kata Rasulullah, kecuali dosa seorang anak kepada orang tuanya. Allah buktikan siksaannya di dunia. Na'udzubillah. Nah, itulah maha bijaksananya Allah. Allah tahu dengan kondisi kita, dengan bijaksananya Allah selalu memberikan pintu maafnya, pintu ampunannya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mohonlah kita kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah. Karena semua apa yang kita inginkan tidak akan pernah tersampaikan, tidak akan pernah terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam hadis dijelaskan orang-orang yang misalkan ingin ini tetapi kenapa jadi begitu? Kenapa ada orang-orang yang sekarang yang ketika diberikan cobaan dia bilang kenapa harus begini, gitu kan. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang ketika diberikan musibah dia meratapi nasibnya, itu haram hukumnya. Jadi ada orang karena misalkan diberi sakit gitu, apa sih gue begini, Allah tega amat sama gue gitu misalkan, gue hidup gue belangsak mulu, kenapa sih gitu, meratap, mendingan gue mati dah, ngapa gue hidup jadi begini gitu kan. Itu haram hukumnya, nggak boleh, nggak boleh. Meratapi nasib itu hukumnya haram, karena kita nggak pernah tahu apa yang Allah inginkan dengan segala musibah yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Dan kita juga nggak pernah tahu dengan segala kesenangan yang Allah datangkan, apakah itu nikmat atau istidraj juga buat kita. Wallahu a'lam. Yang intinya
jangan kita kufur ketika diberi nikmat, jangan juga meratap menyesali nasib ketika diberi ujian-ujian dan cobaan. Yang terakhir, kita tutup surah Al-Insan ini. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia Allah akan memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Itu tadi. Jadi itu kehendaknya Allah, itu haknya Allah. Siapa di antara hamba-hambanya yang Allah anugerahkan rahmat baginya, Allah memasukkan rahmat ke dalam dirinya, itu urusan Allah. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Orang-orang yang zalim, maka Allah siapkan, Allah sediakan baginya siksaan yang pedih, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah alasannya kenapa kita selalu meminta rahmat. Karena begini, saya sering sampaikan, seseorang pun, kata Rasulullah, enggak bisa masuk surga karena amal ibadahnya. Jadi sholat kita, ngaji kita, puasa kita, zakat kita, itu enggak mampu memasukkan kita ke surganya Allah. Bukan sebab itu. Rasulullah ngomong begini, sahabat bingung. Kalau begitu bagaimana dong gitu ya. Sampai ada yang nanya, wala anta ya Rasulullah, ya Rasul, apakah engkau juga enggak bisa masuk surga kalau bukan karena rahmatnya Allah? Engkau enggak bisa masuk surga dengan amal ibadahmu ya Rasul? Wala ana, kata Rasulullah, saya juga enggak bisa masuk surga itu dengan sebab kesolehan saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, melainkan aku bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan sebab Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Makanya Allah menghendaki memberikan rahmat, memasukkan rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan kita minta rahmat kepada Allah, karena seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Sekarang kita sholat, kenapa amal ibadah kita nggak bisa membayar surganya Allah? Sekarang kita sholat 5 waktu. Hitung, kalau untuk membayar sholat kita, untuk membayar kedipan mata kita. Bapak-bapak dalam sehari semalam berapa kali mengedipkan mata? Hitung. Kalau kata Allah, lu bayar tuh setiap kedipan 100 juta. Nggak akan kebayar sholat kita dengan nikmat kedipan saja. Jangan lama-lama Pak, seminggu aja Allah tarik tuh nikmat berkedip, mata melotot begini aja nih. Coba ayo. Masya Allah. Ini bisa begini, ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Coba. Satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari dunia ini oksigen, nitrogen, berapa harus kita bayar sama Allah? Atau nanti ada pengumuman dari malaikat, pertanggal 2 November matahari dikurangi cahayanya, atau 3 hari padam.
Karena hamba-hamba Allah semua pada kufur, Allah marah. Gimana coba? Orang gerhana matahari cuma beberapa menit aja orang udah bingung, apalagi sampai Allah padamkan matahari itu. Nggak usah lama, 2 jam misalnya. Masya Allah, ya Pak? Jadi kecil sekali ibadah kita ini, nggak ada apa-apanya dengan kebaikan-kebaikan Allah. Bapak bisa makan durian nikmat dari mana, Pak? Karena kemampuan lisan lidah kita ini mencerna rasa. Kalau orang udah kehilangan rasa, jengkol sama durian nggak beda, sama aja rasanya. Kita bisa tahu sambal pedas, makan jadi nafsu karena ada kemampuan. Lidah kita bisa mendeteksi gula manis, kopi pahit. Masya Allah. Ketika Allah cabut nikmat rasa itu gimana, Pak? Makan apa aja udah sama rasanya. Ya Allah ya Rabb. Maka Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah mana lagi yang kalian akan dustai? Begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah selesai surah Al-Insan, dan insya Allah nanti kita masuk kepada surah Al-Mursalat. Mudah-mudahan apa yang kita baca insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan al-muta'abbad bitilawatih. Kita membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.